Nah teman-teman, itu dia tadi video di mana Pak Jokowi sedang mengecek got ataupun saluran air. Kemudian ada juga Kang Deddy Mulyadi yang baru-baru ini viral ya, trending topik di berbagai media sosial, yaitu langsung terjun ke sungai mengambil sampah, mengeruk sampah supaya aliran air yang ada di sungai itu menjadi lancar dan tidak menyebabkan banjir. Nah fenomena ini banyak sekali ya dari sebagian orang ataupun sebagian masyarakat yang mengatakan katanya Kang Deddy Mulyadi ini hanyalah pencitraan. Jadi Jokowi jilid 2 katanya, karena dahulu juga Jokowi masuk ke gorong-gorong dan semenjak kejadian itu nama Jokowi melambung tinggi dan menyebabkan ia menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7. Nah oke teman-teman, bagaimana tanggapan netizen-netizen yang mengatakan katanya Kang Deddy Mulyadi ini hanyalah pencitraan demi maju di Pilpres mendatang. Langsung saja kita lihat videonya. Ada banyak pro kontra yang setiap kali saya membaca komentar di video-videonya Kang Deddy Mulyadi yang di-share baik itu melalui YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Video terutama di mana Pak Deddy Mulyadi sedang melakukan bersih-bersih sampah di Sungai Citarum yang menjadi urat nadi peradaban Sunda, dan ini banyak mendapatkan respon dan perhatian publik. Saya kira sudah banyak penelitian yang membahas mengenai bagaimana politik pencitraannya. Orang bekerja mengutin sampah aja harus diteliti ya. Tesis, disertasi, dan juga jurnal-jurnal. Simbol politik yang digunakan Pak Deddy Mulyadi dengan menggunakan identitas Sunda, sehingga model komunikasi politiknya itu adalah dengan mengkonsumsi budaya Sundaan yang itu bisa menjadi pembeda atau ada diferensiasi dengan tokoh-tokoh Sunda yang lainnya sehingga terlihat lebih menonjol. Dan ini tentu menjadi salah satu strategi political marketing. Misalnya dalam video terbaru yang diunggah oleh Kang Deddy yang ketika bersih-bersih sampah di sungai menyampaikan anu micen runtah kawalungan didoakeun rezekina leungit. Dan semua video-video yang Kang Deddy Mulyadi itu selalu menggunakan bahasa ciri khas bahasa Sunda. Apa salahnya ya menggunakan bahasa Sunda? Memang kan orang Sunda, kecuali menggunakan bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Jepang itu salah. Ini kan Kang Deddy Mulyadi memang orang Sunda asli, jadi menggunakan bahasa Sunda, penampilannya pun adat Sunda, budaya Sunda. Purwakarta pada saat itu gitu ya. Apa tujuannya? Ya tidak lain untuk membangun personal branding, menciptakan kesan. Kalau dalam impression management teori itu kan tujuannya untuk mengubah dan mempengaruhi orang yang begini publik, kelihatannya sok tahu ya, yang ingin dipandang positif. Padahal tidak tahu apa-apa, orang ngomong Sunda aja dipermasalahkan. Dianggap sebagai pemimpin yang peduli rakyat, dan dalam strategi impression management itu masuk dalam self promotion, yaitu untuk pencitraan. Hanya permasalahannya ketika ada komentar seperti ini, ternyata masyarakat itu sudah trauma dengan pemimpin yang banyak pencitraan, karena ujung-ujungnya ternyata rakyat jadi korban. Ya sama halnya dengan korban pemimpin Jawa Barat sebelum Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Banyak juga yang memberikan komentar bahwa ternyata Jawa Barat itu tidak seindah yang ada di sosial media gitu. Sosok Pak Jokowi misalnya kurang merakyat apa, turun ke jalan, menyapa rakyat, tapi ujung-ujungnya justru malah menjadi aktor yang melahirkan politik dinasti. Pertanyaannya adalah bagaimana dinasti juga kalau rakyat makmur nggak apa-apa, itu ya, Brunei Darussalam dia turun temurun dinasti makmur, rakyatnya nggak masalah. Apakah juga akan berakhir seperti Pak Jokowi dan tokoh-tokoh politik lainnya yang membangun politik dinasti yang pada akhirnya bisa membahayakan demokrasi? Kenapa saya katakan bahaya? Karena pada akhirnya membahayakan, bukan lagi milik rakyat. Ya kalau nggak mau milih ya nggak apa-apa sih ya. Tapi jangan maksud orang seperti yang ini. Itu milik sekelompok orang-orang tertentu. Dalam komunikasi politik pencitraan itu memang dibutuhkan, dan tentu ini adalah sebuah keniscayaan. Tetapi mesti diingat bahwa ya pencitraan itu bukanlah segalanya gitu. Jauh lebih penting dari itu adalah memiliki kapasitas, kapabilitas, etika, moralitas. Nah, ente ini cewek ini kapasitasnya apa? Kontroversi di ruang publik dengan kebijakan-kebijakannya, komunikasi publiknya, dan mampu mengelola emosi, mampu mengelola sumber daya, termasuk juga dengan konstituen. Nah, menurut pendapat teman-teman, bagaimana politik pencitraan yang saat ini dilakukan oleh
Pak Deddy Mulyadi ketika menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat? Aduh, si teteh ini katanya ngomong kapasitas lah. Dia kapasitasnya apa? Mengatakan katanya Kang Deddy Mulyadi selalu menggunakan ataupun berbahasa Sunda dalam kesehariannya dalam beberapa videonya. Memangnya apanya yang salah menggunakan bahasa Sunda? Karena Kang Deddy Mulyadi orang Sunda. Ya, Gubernur Jawa ngomongnya bahasa Jawa. Sultan Yogyakarta dia ngomongnya bahasa Yogyakarta. Apa salahnya? Kemudian dia juga tadi teteh-teteh ini mengatakan katanya Kang Deddy Mulyadi ini adalah marketing promosi pencitraan, artinya apa sih tadi namanya, lupa lagi saya. Pokoknya seperti itulah, dia mengatakan katanya Kang Deddy Mulyadi ini adalah pencitraan, kerjanya bukan ikhlas dari hati katanya. Kok bingung saya ya, nggak kerja salah, kerja langsung turun ke sungai, ke kali membersihkan sampah, membersihkan got disebutnya pencitraan. Terus harusnya gimana atuh teteh? Ini salah itu salah. Kenapa sih jika ada pemimpin yang benar-benar bekerja dari hati demi rakyat dibilangnya pencitraan? Aneh saya sama orang warga Indonesia ini. Dikit-dikit pencitraan, dikit-dikit pencitraan. Astagfirullahaladzim. Nah, teteh ini mungkin juga kenapa dia ini mengkritik ya. Bagus memang, kritikan perlu di negara demokrasi seperti Indonesia ini. Memang harus ada kritikan jika memang ada kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Tetapi kan Kang Deddy Mulyadi saya perhatikan memang pro rakyat semua loh. Dia langsung turun ke sungai sebagai pemimpin mencontohkan kepada rakyat. Dia langsung turun ke sungai mengeruk sampah. Itu menurut saya bagus, bukan pencitraan. Masa ada sampah harus diliatin, kan nggak mungkin. Kan KDM langsung turun langsung dia, bukan pencitraan ini gitu kan. Nah kemudian si teteh-teteh ini dia mengkritik katanya Kang Deddy Mulyadi ini pencitraan. Yang dilakukan KDM ini hanyalah pencitraan supaya nanti di 2029 ada kemungkinan Kang Deddy Mulyadi bisa terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi memulai dari sekarang ya brandingnya. Bahkan dia tadi mengatakan setelah ini ketika KDM menjabat jadi Bupati Purwakarta pun telah dimulai itu katanya Kang Deddy Mulyadi mencari nama ya supaya namanya positif di tengah-tengah masyarakat. Ya memang siapa sih orang yang mau dicap negatif? Semua orang pasti mau lah dicap positif. Seperti teteh ini juga kan. Kenapa teteh ini mengkritik padahal menurut saya pribadi kebijakan KDM pro rakyat semua loh. Tetapi teteh ini mengkritik supaya dia viral. Seperti yang kita tahu ya kejadian kemarin yang waktu Kang DM nyemplung ataupun turun langsung ke sungai itu kan viral ya, viral banget, trending banget. Bahkan wakil presiden pun Gibran memuji tindakan dari KDM ini. Nah teteh ini mengkritik lah supaya dia ikut viral. Biasalah strategi marketing teteh ini seperti itu. Jadi dia kayak parasit nih teteh ini, ikut tempel ke yang viral supaya dia viral, terkenal. Ini strategi ini teteh ini ya. Ada-ada aja ya KDM. Kerja bagus, kerja nyata, dibilang pencitraan katanya. Terus juga tadi dia katanya rakyat sudah trauma kepada para pemimpin yang penuh dengan pencitraan. Pemimpin yang mana sih yang pencitraan itu? Bingung saya juga. Ya kan kalau memang ada masalah pemimpin harus turun supaya mendengarkan langsung apa kata rakyat, apa yang dibutuhkan rakyat, apa yang diinginkan rakyat. Pemimpin harus turun. Pemimpin jangan cuma enak-enakan di perahu padahal airnya selutut, tapi dia pakai perahu, pakai pelampung, mas. Ada tuh pemimpin seperti itu. Pemimpin Jakarta tuh, tahu siapa namanya lah. Orang air banjir selutut pakai perahu, astagfirullahaladzim. Nah itu giliran itu nggak masalah. Giliran yang kerja nyata malah dibilang pencitraan katanya. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya. Jadi setelah ini katanya menyamakan KDM dengan Pak Jokowi yang katanya memang melakukan pencitraan demi melambungkan nama KDM itu sendiri. Bagaimana menurut teman-teman semua? Silahkan tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tanda like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.